Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita sebaik-baik nikmat, yaitu berupa nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali melaksanakan kajian rutin kita setiap pekan, yaitu kajian hadis arba'in. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita selalu menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah hadis ke-13 ya malam ini ya. Kita masuk ke hadis yang ke-13 yang temanya mencintai kebaikan untuk saudaranya. Mencintai kebaikan untuk saudaranya. Saya bacakan hadisnya, kemudian setelah itu kita lihat juga sedikit tentang siratu dzatiyati sahabat yang menyampaikan hadis ini. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kata Abu Hamzah itu Anas bin Malik, yang insyaallah setelah ini kita baca biografi beliau ya, sebelum kita masuk ke isi hadis. Anas bin Malik radhiyallahu an yang merupakan pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman atau tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, dari apa-apa yang ia cintai untuk dirinya. Jadi jamaah sekalian, ini adalah hadis untuk dorongan kepada kita mencintai kebaikan-kebaikan untuk saudara kita. Ya. Yang pertama adalah kita lihat dulu ya musnid di sini Abu Hamzah. Siapa itu Abu Hamzah? Ya, Anas bin Malik. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu sekalian supaya kita tahu siapa itu Anas bin Malik. Yang jelasnya yang pernah saya sampaikan bahwa Anas bin Malik itu adalah penghafal atau yang paling banyak meriwayatkan hadis nomor urut ketiga. Ya, dia masuk pada urutan ketiga dari penghafal dan perawi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya jelaskan sedikit Bapak Ibu sekalian siapa itu Anas bin Malik. Jadi saya tidak baca semua yang ada di buku ini, saya sudah coret-coret yang kira-kira sangat penting. Yang pertama adalah maka Rasulul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam yastaqirru bil Madinah hatta ja'athul Gumaisah bintu Milhan ummu Anas. Wa kana ma'aha gulamuha as-saghir wa huwa yas'a baina yadayha wa zu'abatahu tanusani ala jabinihi. Ya, yang intinya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekkah ke Madinah, lalu Nabi sudah menetap di Madinah, tinggal di Madinah, itu para kaum Ansor di Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan para sahabat-sahabat yang lainnya dengan memberikan makanan, buah-buahan. Maka datanglah ibunya Anas bin Malik
tanpa membawa makanan. Ya. Di saat yang lainnya yang ingin ketemu dengan Nabi, mereka menyambut Nabi dengan membawa sesuatu untuk Nabi. Namun Gumaisah bintu Milhan ini adalah ibunya Anas bin Malik. Dia hanya bersama dengan anaknya, yaitu Anas bin Malik, yang pada waktu itu masih berumur 10 tahun. Lalu datang kepada Nabi karena tidak membawa apa-apa, maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wa lam ra'atun minal ansari illa wa qad athafaka bituhfatin wa inni la ajidu ma uthifuka bihi ghaira bani hadza." Kata Gumaisah, ibunya Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang laki-laki maupun perempuan dari kaum Ansar yang menemuimu, yang menjumpaimu, ingin bertemu denganmu, kecuali mereka membawa buah-buahan atau sesuatu untukmu. Dan saya tidak punya itu, kecuali saya punya anak kecil ini yang berumur 10 tahun. Fahudhu, maka ambillah anakku ini," yaitu Anas bin Malik. "Ambillah anakku ini. Falyakhdimka ma syi'ta." Mudah-mudahan dia bisa melayanimu sesuai dengan kehendakmu ya Rasulullah. Ya. Fahasyan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil fatas saghir wa basyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira dan menerima anak kecil ini. Siapa anak kecil itu? Anas bin Malik. Ya. Jadi dia adalah seorang pelayan dari sejak berumur 10 tahun. Wa masaha ra'sahu biyadihi syarifati. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap-usap, memegang kepala dan rambutnya Anas bin Malik. Jadi itu suatu kebiasaan dari sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita sayang dengan anak kecil itu diusap-usap kepalanya. Ya. Karena Anas bin Malik atau Unais, biasa dipanggil oleh Rasulullah itu Unais, dan itu kanu yunadunahu tadlilan, dan orang-orang memanggilnya Unais itu sebagai bentuk kasih sayang dan bentuk panggilan manja untuk kepada anak kecil. Karena Unais itu dalam bahasa Arab itu, Bapak Ibu sekalian, ismut tasghir. Ya, ismut tasghir. Jadi ada kitabun. Kalau kitabun itu seperti ini besarnya, tapi kalau saya katakan kutaibun itu buku kecil yang bisa disakukan. Ya. Anas itu artinya orang dewasa sebenarnya. Anak saya sudah biasa. Maka waktu dia kecil, karena masih kecil Anas ini, maka dipanggil Rasulullah Unais, sama dengan ala wazni kutaib. Iya. Dan juga sebagai bentuk kasih sayang Rasulullah kepada Anas. Nah, dan mulailah di saat itu Anas bin Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zalla ya'ishu fihi wa ri'ayatihi ila an lahiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam bir rafiqil a'la. Dan Anas bin Malik terus melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat. Ya, sampai Rasulullah wafat. Fakanat muddatu suhbatihi lahu 10 sanawatin kamilat. Nah, Anas bin Malik berumur 10 tahun. Kemudian Anas bin Malik melayani Nabi 10 tahun. Setelah 10 tahun melayani Nabi, Rasulullah wafat. Berarti setelah wafat Rasulullah, Anas bin Malik berumur berapa tahun? 20 tahun. Jadi masih sangat muda sekali. Rasulullah sudah wafat. Nah, selama 10 tahun itulah Anas bin Malik sebagai pelayan menghafal apa yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik yang Anas bin Malik sendiri yang bertanya maupun pertanyaan-pertanyaan dari orang lain kemudian dijawab oleh Nabi dan dihafal oleh Anas. Nah, ini pelayan yang cerdas ya, sambil melayani Nabi, menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahwa ada dua
yang sangat banyak hafalan hadisnya tentang di dalam rumah Nabi, yaitu Aisyah dengan Anas. Kalau Aisyah kan istri Nabi memang, jadi banyak hadis-hadis terkait dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Anas seorang pelayan, sehingga juga Anas banyak dekat dengan Nabi di dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak menghafal hadis-hadis terkait dengan yang di dalam rumah, yang ketika itu sahabat yang lain tidak ada. Makanya banyak hafalan Anas bin Malik itu karena Anas bin Malik melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi safarin wa fi ghairi safarin, melayani Nabi di saat safar maupun di saat tidak safar, ya, sehingga banyak kemudian para sahabat itu hanya bisa bertemu Nabi di saat-saat tertentu, ya, sehingga walaupun 10 tahun bersama Nabi, dan kecerdasan Anas bin Malik bisa menguasai sampai meriwayatkan pada urutan ketiga dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan hadis. Taib. Semua dikatakan wa qad laqiya Anas bin Malik min karimi muamalatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malam yazfar bihi waladun min walidihi. Nah, Anas bin Malik mengatakan, saya belum pernah dikatakan bahwa perlakuan dan muamalahnya Rasulullah kepada Anas bin Malik itu tidak pernah didapatkan sampai hari kiamat, perlakuan seorang ayah kepada anaknya, atau tidak akan pernah didapatkan kasih sayang dan perlakuan seorang orang tua seperti Rasulullah kepada Anas bin Malik sampai hari kiamat. Artinya sebaik apapun orang tua itu kepada anaknya, itu tidak sebaik apa yang dilakukan Nabi kepada pelayannya, itu Anas. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baiknya kepada anak-anak dan cucunya, sedangkan Anas bin Malik saja mengatakan, ya, apa yang dilakukan, kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah kepada saya itu tidak akan pernah didapatkan setelah saya seorang anak dari orang tuanya. Nggak ada itu sampai hari kiamat. Betapa senangnya Anas bin Malik dan merasakan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dikatakan begini, wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ahsanin nasi khuluqan. Rasulullah adalah orang yang paling terbaik akhlaknya, wa arhabihim sadra, dan orang yang paling memiliki keluasan hati. Lalu mengatakan, faqad arsalani yauman lihajatin faharajtu wa qasadtu sibyanan yal'abuna fis suqi li'al'aba ma'ahum wa lam azhab ila ma amarani bihi falamma sirtu ilaihim sya'artu bi insanin yaqifu khalfi wa ya'khudhu bi thawbi. Nah, pernah suatu saat Anas bin Malik mengatakan demikian. Suatu hari Rasulullah menyuruh saya, Rasulullah meminta tolong, menyuruh saya ke dari suatu tempat ke tempat yang lain, artinya di rumah orang lain gitu. Rasulullah menyuruh saya entah mengambil sesuatu atau membawa sesuatu, tidak disebutkan, tapi Rasulullah menyuruh Anas bin Malik. Ya, biasa Bapak Ibu sekalian, anak-anak kalau disuruh biasanya singgah di jalan, ya. Umur 10 tahun, 12 tahun. Maka ketika Rasulullah menyuruh Anas bin Malik, di perjalanan Anas bin Malik untuk sampai ke tempat yang disuruhkan Nabi, ketemu dengan teman-temannya. Maka Anas singgah main-main dengan temannya. Ya, Anas bin Malik singgah bermain-main sama teman-temannya. Ya, itu di pasar ternyata dikatakan di sini. Lalu saya bermain dengan teman-teman. Kemudian falam masirtu ilaihim sya'artu bi insan yaqifu khalfi. Setelah kami selesai bermain, saya merasakan ada yang berdiri di belakangku. Wa ya'khudhu thawbi, lalu memegang ya pakaianku, artinya ditarik begini.
faltafattu fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtasimu wa yaqulu. Lalu saya pun menoleh ke belakang, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di awal bagaimana ceritanya? Nabi menyuruhnya ke suatu tempat. Namun di perjalanannya Anas bin Malik ke tempat itu ketemu teman-temannya, lalu ia berhenti bermain. Rasulullah sudah melihatnya bermain. Apakah Rasulullah menegurnya? Tidak. Kalau kita mungkin, bukannya aku suruh ke sana, kenapa masih bermain di sini? Nah, Rasulullah biarkan dia sampai berhenti bermain. Setelah berhenti bermain, maka Rasulullah berdiri di belakangnya Anas bin Malik, lalu menarik sedikit bajunya. Nah, ketika Anas bin Malik menoleh ke belakang, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun kaget. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya Unais, azahabta haitsu amartuka? Apakah kamu sudah pergi ke tempat yang saya perintahkan? Fartakabtu wa qultu na'am inni zahibun al-an ya Rasulullah. Maka saya pun mengatakan iya, sekarang saya berangkat ya Rasulullah. Jadi kebiasaan anak-anak kita sekarang, Bapak Ibu sekalian, itu sudah dilakukan ya oleh para sahabat kita juga dulu. Jadi itu hal yang biasa. Kalau anak-anak kita ya ketemu sebayanya kemudian main-main sedikit, Bapak Ibu sekalian, saya baru kemarin anak saya suruh, bahkan anak saya sendiri, Abi pergi mengaji, karena setiap habis asar biasanya mengaji di rumah yang kita sudah ini. Nah, Abi pergi mengaji, maka pergilah dia mengaji. Kita suruh dia pergi mengaji. Ternyata Bapak Ibu sekalian tidak sampai ke rumah tempatnya mengaji, dia bermain-main. Ya, itu pun pulangnya maghrib dari asar, dari jam 4. Ya. Ya, ternyata Anas bin Malik juga pernah melakukan itu. Dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia sebagai pelayan, bukan anaknya Rasulullah. Dilakukan seperti itu, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun tidak memarahinya, ya, dan membiarkan dia selesai bermain, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya dan memerintahkannya kembali. Apa kata Anas bin Malik? Iya, ya Rasulullah, sekarang saya pergi. Baru pergi. Itu kira-kira kalau dari jam 4 disuruh jam 5 baru pergi, nah mau dipakai itu yang mau disuruh ambil. Nah, marah maki kalau kita. Wallahi, kata Anas bin Malik, wallahi laqad khadamtuhu 10 sinin. Demi Allah, saya telah melayani Nabi 10 tahun. Fama qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Demi Allah, saya melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa kamu lakukan dan kenapa kamu tidak lakukan. Artinya kalau Anas bin Malik melakukan sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa melakukan ini. Dan ketika Anas bin Malik tidak melakukan, misalnya Rasulullah memerintahkan melakukan ini, tapi Anas tidak melakukannya, Rasulullah juga tidak pernah menegurnya, kenapa tidak dilakukan, kenapa belum dilakukan. Rasulullah melarang Anas bin Malik untuk tidak melakukan ini, tapi Rasulullah tidak pernah menegurnya, kenapa melakukan ini. Ya, itu akhlak Rasulullah SAW yang diberikan kepada Anas bin Malik. Ya. Tapi permainannya kan beda, Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang ini kalau dibiarkan anak kita main HP, bahaya, main game. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza nada Anasan saggarahu tahabbuban wa tadlilan. Jadi Nabi ketika memanggil Anas bin Malik itu memanggilnya kata Unais sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang. Nah, terkadang dipanggil juga ya bunayya, wahai anakku. Kemudian Rasulullah pernah menasihati Anas bin Malik mengatakan, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku Anas bin Malik, kalau kamu mampu di pagi hari dan di sore hari, wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Artinya kalau kamu mampu di pagi hari hilangkan rasa benci kepada orang lain, hilangkan rasa dendam kepada orang lain.
Juga ketika Anda hadir di waktu sore, hilangkan rasa dendam dan benci kepada orang lain. Maka kalau kamu sanggup itu, wahai anakku, lakukan. Ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata Rasulullah, saya ulangi lagi, kalau kamu mampu masuk di pagi hari, artinya kita bangun tidur, langsung apa yang kita pikirkan, hilangkan rasa benci dan dendam kepada orang lain, iri hati, sifat-sifat tercela. Masuk di malam hari, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bermuamalah dengan orang lain dari jam 8 sampai jam 4 sore. Masuk setelah sholat asar kita atau sholat maghrib, maka kita hilangkan lagi rasa dendam tadi yang terjadi di siang hari. Kata Rasulullah, kalau kamu sanggup melakukannya, maka lakukanlah wahai Anas. Maka saya rasa ini juga pesan kepada kita sekalian. Nah, semampu kita, ya. Ya bunayya inna zalika min sunnati, wahai anakku, sesungguhnya itu adalah dari ajaranku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, maka sungguh dia mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintai saya, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, jadi sikap tadi Bapak Ibu sekalian itu adalah ajaran Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan itu, di pagi hari dia maafkan semua kesalahan orang kepadanya, di sore hari, di malam hari dia maafkan semua, sebelum tidur dia maafkan semua kesalahan orang lain kepadanya. Itu adalah ajaranku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang melakukan itu, berarti dia menghidupkan sunnahku. Dan kalau dia menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Kalau dia cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim, apabila kamu masuk ke rumahmu, ke keluargamu, maka berikanlah salam. Yakun barakatan alaika, maka itu akan menjadi keberkahan untukmu, wa ala ahli baitika, dan keberkahan untuk keluargamu. Aisha Anas bin Malik ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam nayyifan wa samanina aman. Anas bin Malik masih hidup setelah Rasulullah wafat 80 tahun setelahnya. Kan Rasulullah 63 tahun umurnya. Rasulullah wafat di umur 63 tahun itu, Anas bin Malik umurnya berapa tahun? 20 tahun. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik masih hidup 80 tahun lebih 3 tahun. 83 berarti. Masih hidup 83 tahun. Berarti Anas bin Malik umurnya berapa tahun Bapak Ibu? 103 tahun. Itu persis umurnya kakek saya kemarin meninggal dunia, 103 tahun. Ya. 103 tahun. Lumayan panjang ya, kalau di antara sahabat ini panjang umurnya. Nah, ini juga berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa Nabi di awal dikatakan, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah, rizkikanlah kepadanya harta, karuniakanlah kepada Anas harta dan anak yang banyak, berikan keberkahan untuk umurnya. Maka keberkahan untuk umurnya dipanjangkan, dan ternyata juga dia diberikan anak dan cucu, melihat anak dan cucunya nanti kita sebutkan kalau tidak salah lebih 100 orang selama 103 tahun itu. Saya meninggal, kakek saya 103 tahun, cucunya kayaknya nggak sampai jadi 20. Ini luar biasa ya. Nah, Anas bin Malik ini adalah dari keluarga miskin. Makanya ketika Rasulullah hijrah dan sudah tinggal di Madinah, orang tuanya, ibunya ini tidak memiliki apa-apa yang ingin dia hadiahkan kepada Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah berdoa, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini terkabulkan semua doanya. Dibanyakkan anaknya, kemudian diberikan karunia rizki menjadi orang kaya. Ya. Jadi tidak ada satupun doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak langsung dikabulkan, semuanya langsung dikabulkan. Nah, mala'a khilalaha sudur ilman min ilmi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atra'a fiha al-uqula fiqhan min fiqhin nubuwati wa ahya fiha al-qulub. Ini tidak usah, saya singkat-singkat.
Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, harisan alama mutaba'atihi fi af'alihi wa aqwalihi. Anas bin Malik ini sangat bersungguh-sungguh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sikap Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi. Yuhibbu ma ahabba. Anas bin Malik suka apa yang disuka Nabi, baik itu tempat-tempat yang sering didatangi Nabi atau rumah-rumah yang sering didatangi Nabi, atau makanan dan minuman yang sering dimakan dan diminum Nabi, maka itu juga yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Wa yakrahu makariha, dan Anas bin Malik pun benci apa yang Rasulullah benci. Ya. Wa kana aksara ma yadhkuruhu min ayyamihi yaumani, dan ada dua yang sering kali disebut-sebut oleh Anas bin Malik. Yaumu liqa'ihi ma'ahu awwala marratin wa yauma mufaraqatihi lauhu akhira marratin. Ada dua hari yang sering kali disebut-sebut setelah Rasulullah wafat. Yang pertama adalah hari pertemuannya dengan Nabi, dan yang kedua adalah hari perpisahannya dengan Nabi. Nah, bagaimana hari pertemuannya Bapak Ibu sekalian? Fa idza dzakara al-yaumal awwal sa'ida bihi wantasha, wa idza hatara lahu al-yaumul tsani intahabba wa baka wa abaka man haulahu minan nas. Nah, kemudian dikatakan apabila Anas bin Malik menyebutkan hari pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bergembira. Dia bergembira. Wa idza hatara, apabila dia menyebutkan hari perpisahan Nabi, maka dia pun bersedih dan menangis. Dan ketika Anas bin Malik menangis, maka semua orang-orang di sekitarnya pun ikut menangis. Jadi dua hari apa yang sering disebut-sebut oleh Anas bin Malik, hari pertemuannya, kalau itu yang disebut, maka Anas bin Malik bergembira. Ketika disebut hari perpisahannya, Anas bin Malik menangis. Dan ketika Anas bin Malik, orang-orang di sekitarnya pun ikut menangis. Wa katsiran ma yaqulu laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauma dakhala alaina wa ra'aituhu yauma qubida minna falam ara yaumaini yushbihanihima. Kata Anas bin Malik, tidak ada yang persis, yang melebihi daripada dua hari itu, ketika awal saya ketemu Nabi dan saat perpisahan. Nah, fa fi yaumin dukhulihil madinata adaa fiha kullu syai'in. Di hari pertama Rasulullah datang ke Madinah lalu bertemu saya bertemu dengan Rasulullah, itu betul-betul memberikan cahaya sepenjuru Madinah, memberikan cahaya sepenjuru dunia. Wa fil yaumil ladzi ausyaka fihi aw yamdiya ila jiwari rabbih azlama fiha kullu syai'in. Dan di hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan kami, itu semuanya menjadi gelap. Wa kana akhira nazrati nazartuha ilaihi yaumal isnain. Terakhir kali saya melihat wajah Nabi itu pada hari Senin. Kan hari Senin meninggalnya, wafatnya ya. Hina kusyifatis sitaratu an juhratihi. Ketika terakhir kali dibuka gorden dari kamarnya. Fara'aitu wajhahu, maka saat itu saya melihat wajahnya. Ka'annahu waraqatu mushafin, seakan-akan saya melihat lembaran-lembaran Quran. Jadi kata Anas bin Malik, terakhir saya lihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di hari wafatnya, ketika tirai kamarnya itu dibuka, lalu saya melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan lembaran-lembaran kertas Quran, mushaf. Wa kana an-nasu yawma idzin wuqufan khalfa Abi Bakrin yanzuruna ilaihi, dan orang-orang berdiri di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Wa qad kadu ayattaribu, dan orang-orang pada waktu itu bingung ketika Rasulullah wafat itu. Para sahabat, orang-orang bingung, kita ini nanti ngapain ini, sudah wafat Rasul kita bisa apa nanti. Fa asyara ilaihim Abu Bakrin anisbutuhu, maka Abu Bakar mengingatkan mereka untuk tenang. Summa tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir dzalikal yaum, fama nazarna manzaran kana a'jaba ilaina min wajhihi sallallahu alaihi wasallam hina wa rainahu turabahu. Dan tidak ada
setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada pemandangan yang lebih indah, yang mengagetkan kami, yang membuat kami takjub, yaitu ketika kami menguburkan Nabi SAW. Tidak ada pemandangan yang lebih indah, ya, sampai Anas bin Malik hanya mengatakan seperti itu. Entah pemandangannya seperti apa, wallahu a'lam. Nah, walaqad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Anas bin Malik aksara min marratin. Rasulullah berkali-kali, lebih dari sekian kali Rasulullah mendoakan Anas bin Malik. Di antara doanya yaitu Allahumma rzuqhu malan, ya Allah berikanlah karunia harta, wa waladan, dan anak yang banyak, keturunan yang banyak, wa barik lahu, dan berikanlah keberkahan pada hidupnya, umurnya. Wa qad istajaba Allah subhanahu du'a nabiyhi alaihi salatu wassalam, dan Nabi diistijabah doanya. Fakana Anas aksarul ansar malan, betul-betul menjadi orang kaya, wa awfarahum dzurriyyah, dan keturunannya sangat banyak. Hatta innahu ra'a min auladihi, sampai Anas bin Malik masih melihat anak-anaknya dan cucunya, ma yazidu ala mi'ah, yaitu lebih dari 100 orang, ya. Dan itu masih dilihat semua. Di umurnya Anas bin Malik 103 tahun, itu masih melihat anaknya dengan cucu-cucunya, itu lebih 100 orang, ya. Wa qad barakallahu lahu fi umrihi, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan keberkahan kepada umurnya. Hatta asya qarnan kamilan, sampai hidup Anas bin Malik 1 abad. Wa fawqahu salasu sanawat, lebih 3 tahun, ya, 103 tahun. Nah, baik, terakhir dari ini. Nah, ketika sakit, ya, Anas bin Malik sakit. Walamma marida Anas bin Malik radhiyallahu anhu maradal maut, ketika Anas bin Malik sakit dengan sakit yang sakitnya itulah yang menyebabkan dia wafat, meninggal. Qala li ahlihi, maka Anas bin Malik mengatakan untuk keluarganya, laqinuni, talqin saya, bi kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun kita dalam keadaan sadar, itu diantara sunnahnya tetap kita minta ke orang lain untuk mentalkin kita, dan mengingatkannya di sekitar kita untuk mentalkin kita, apalagi di saat-saat kita sudah antara sadar dan tidak sadar, sakratul maut. Khawatir mereka hanya bercanda, ya enggak juga bercanda pasti, ya, tapi minimal jangan sampai tidak ada yang ingat untuk mentalkin kita, hanya menangisi kita, ya, hanya menangisi. Khawatir tidak ada yang mentalkin, maka diingatkan. Tsumma zalla yaquluha hatta mata. Kemudian Anas bin Malik pun ditalkin, dan Anas bin Malik terus menyebutkan kalimat itu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, hatta mata, sampai dia meninggal. Nah, ini juga wasiat untuk kita kalau kita sakit. Kalau kita sakit Bapak Ibu sekalian, ya, ucapkan itu selama kita masih sadar. Banyak ucapkan itu. Terkadang kita sadar, ikut pergi ngobrol lagi dengan orang sehat. Berapa kali saya biasa menjenguk orang sakit, kita ngobrol dengan orang sehat, dia lebih banyak juga ngobrolnya. Ya. Dan terkadang biasa ngobrolnya ngawur nih, biasa kodon. Ya. Saya ada 2 orang sakit yang sebentar lagi saya jenguk. Setiap saya ke sini Bapak Ibu sekalian, saya ke Wahidin menjenguk. Itu ada keluarga 2 orang di sana. Itu satu om, masih om, ya, karena sepupunya ibu saya, ya, dirujuk dari Selayar karena saraf terjepit. Yang satu lagi apa ya, liver, gangguan hati katanya, dan itu bongkak perutnya, ya, badannya kurus. Itu keluarga semua. Jadi saya biasa kalau ke sini sekalian saya. Nah, ini si om ini biasa sudah ini, terkadang apa yang dia sampaikan itu orang-orang yang di kampung, yang hanya dia sebenarnya yang tahu itu orang-orangnya, diceritakan kepada kita. Ya. Kalau kakek saya dulu itu yang dia cerita ke kita itu, ya, orang-orang di zaman dia muda, dan orang-orang itu juga saya belum pernah lihat. Itu juga dicerita, si fulan. Saya bilang, siapa ini? Karena orang-orang di zaman dia itu biasanya Bapak Ibu sekalian kalau sudah
Orang tua kalau sudah tua kemudian sakitnya itu sudah terlalu, ya, panasnya sudah berlebihan. Nah, terkadang terbawa, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, maka biasakan kalau kita sakit atau menjenguk orang sakit untuk ditalkin, dan jangan tersinggung. Orang yang ditalkin juga jangan tersinggung, dibilang saya belum mati saya ini. Minimal kita ingatkan kalau memang dia masih sehat, kita lihat, ya, segar kita lihat, Bapak Ibu sekalian, minimal ngurangi ki, bahasa saya itu ngurangi ki, artinya ingat ya ki, ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai dia lupa sholat. Karena biasa saya ketemu keluarga, saya ingatkan, sudah mungkin sholat, dia bilang saya ini berapa hari mah tidak sholat. Karena banyak keluarga kita itu yang tidak paham sholat selain daripada berdiri, ya. Banyak saudara kita menganggap kalau sakit itu tidak wajib baginya untuk sholat. Yang kedua, mereka tidak tahu cara bertayamum kalau tidak mampu memegang air dan seterusnya, sehingga kita tetap ajari, ya, kita ajari. Dan sebenarnya sholat dalam kondisi sakit itu lebih mudah daripada dalam kondisi sehat. Tidak perlu ke masjid, tidak perlu ke WC, tidak perlu pakai air, tidak perlu bangun. Kondisi kita dalam keadaan tidur, kalau memang nggak bisa lebih dari itu, ya silahkan dalam keadaan seperti itu. Lebih mudah sebenarnya, ya. Cuma karena saudara kita biasanya tidak paham, sehingga ini tugas kita Bapak Ibu sekalian. Ya, kekurangannya adalah di saat-saat sehat tidak pernah menuntut ilmu, ya, tidak pernah mau ikut menuntut ilmu. Nah, kemudian jadi Anas bin Malik itu terus, jadi masih sadar Bapak Ibu sekalian, Anas bin Malik talkin saya, maka ditalkin. Setelah ditalkin, diucapkan la ilaha illallah. Apakah Anas bin Malik tidak bisa mengucapkan kalimat itu? Bisa. Tetapi di antara sunnahnya minta ke orang untuk mentalkin kita, ya. Kemudian ditalkin. Lalu Anas bin Malik mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu tidak pernah putus lagi sampai Anas bin Malik wafat. Dan itu di umur 103 tahun. Ya. Kalau kita di umur itu mungkin tidak tahu nih siapa ini sekelilintan. Biasa orang tua, ini siapa? Itu anak tak. Oh. Tahu nih kedong. Iya. Biar anaknya tidak tahu. Wa qad awsa bi taib. Nah, halas sampai sini insyaallah. Jadi Anas bin Malik Bapak Ibu sekalian itu penghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Ya, lebih 2200 hadis yang dihafal. Ya, Allahu alam apakah biasanya juga ditulis, ya. Entah ada yang ditulis, ada yang langsung dihafal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai orang itu mencintai kebaikan-kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan itu ada pada dirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada kebaikan-kebaikan yang kita sukai, maka kebaikan itu jangan haramkan untuk saudara kita. Karena banyak itu Bapak Ibu sekalian, ada kebaikan yang hanya dia yang ingin, yang maunya dia sendiri yang punya, ya, maunya dia sendiri yang punya. Ada juga kalau tetangganya beli sesuatu, mau juga beli seperti itu. Tapi kalau dia beli sesuatu, maunya tetangga jangan punya yang seperti itu. Kan tidak adil itu, ya. Jadi kalau dia mau beli sesuatu, dia berusaha sesuatu ini hanya dia yang punya, minimal di kompleksnya. Nah, ini biasa perempuan-perempuan, ibu-ibu, banyak yang begitu. Iya, beli mie ini dalam rumah, beli mie ini dalam rumah, apalagi online sekarang. Tiba-tiba pulang ke rumah, ada lagi barang baru. Belum lagi kita di kantor ibu-ibu, tiba-tiba datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam, depan kantor ini, Pak Muhammad Yasin, iya kenapa? Ini ada paket, COD lagi. Dan kita tidak tahu ini. Kalau karena nama saya di situ, ya pasti ini ada yang pesan atas nama saya. COD lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau begitu kita ringkas sedikit.
Karena sudah masuk, nanti tetap kita lanjutkan ini insya Allah. Saya hanya menjelaskan perkataan Imam An-Nawawi. Nanti para ulama yang lain kita sebutkan juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini disebutkan bahwa ini terkait dengan urusan dunia dan akhirat. Baik urusan dunia maupun akhirat, apa yang kita cinta, sesuatu itu juga berharap bahwa orang lain juga bisa memilikinya. Ya. Yang kedua dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ini pada umumnya adalah ketika Rasulullah mengatakan hatta yuhibba li akhihi. Kata li akhihi ini bukan hanya orang muslim katanya, kalau Imam Nawawi. Kalau Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ini khusus apa? Orang-orang muslim. Kata akhi, uhuwah. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan tidak beriman sempurna keimanan di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya muslim maupun muslim. Jadi walaupun bukan muslim, kalau kita suka sesuatu, kita juga suka non muslim itu memilikinya. Dan di antara contoh yang dia berikan adalah untuk non muslim adalah cinta kepadanya ada hidayah sebagaimana kita memiliki hidayah itu. Ya. Jadi tidak sempurna seseorang keimanannya sampai dia mencintai saudaranya non muslim. Apa yang dia cintai untuk dirinya diantaranya hidayah, nikmat hidayah. Maka yang dilakukan adalah seorang muslim itu doakan untuk saudaranya yang belum muslim untuk mendapatkan hidayah Islam. Adapun untuk muslim maka didoakan untuknya untuk tetap istiqomah di atas agamanya. Kemudian saya sebutkan, Bapak Ibu sekalian, ukhuwah itu bukan cuma satu. Ada namanya ukhuwah Islamiyah dan ini yang paling tertinggi. Ada yang kedua ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasabiyah ini adalah persaudaraan keturunan. Ada namanya ukhuwah wataniyah. Ini persaudaraan sebangsa dan setanah air. Kita bersaudara juga. Ada ukhuwah insaniyah basyariyah. Ini adalah persaudaraan sesama manusia. Maka kalau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ini masuk dalam ukhuwah insaniyah, bahwa seluruh manusia kafir maupun muslim tidak sempurna keimanan seseorang yang sudah beriman hari ini sampai dia mencintai adanya kebaikan pada saudaranya sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Pada orang kafir hidayah, pada orang muslim keistiqomahan di atas hidayah tersebut. Mungkin cukup Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah hadis ini tetap kita lanjutkan sebelum kita masuk hadis ke-14. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri, maka kita berikan kesempatan dulu kepada jamaah untuk bertanya. Mungkin saya beri kesempatan kepada ibu maupun bapak sekalian yang ingin bertanya terkait dengan hadis yang ke-13. Ya. Mungkin ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Konser mungkin tadi saya mau menanyakan terkait masalah talqin. Iya. Dari bisa Anas bin Malik tadi, kalau saya tidak salah dengar, talqinnya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana? Apakah yang mana lebih utama? Sekarang kan ada juga hadisnya bahwa talqin itu la ilaha illallah saja. Ya, seperti itu. Baik ya. Sebenarnya talqin itu adalah intinya agar supaya kita meninggal dan dalam keadaan ya mengucapkan mangqala. Memang hadisnya itu hanya mengatakan mangqala la ilaha illallah, ya. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah.
Ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dalam hadis dikatakan akhir hayatihi, di akhir hayatihi, di akhir kehidupannya, maka masuk surga. Ya, masuk dalam hadis ini, maka kata la ilaha illallah itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Adapun yang diamalkan oleh Anas bin Malik dengan meneruskan Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun Rasulullah. Tanpa sallallahu alaihi wasallam tidak masalah, ya, karena sallallahu alaihi wasallam itu lebih kepada yang mendengar sebenarnya, ya, termasuk juga kita yang membacanya tentunya. Tapi ini masalah talqin, ya, bisa dengan la ilaha illallah, dan itu sebenarnya hadisnya, ya. Adapun yang diamalkan Anas bin Malik juga tidak salah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian cukup mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah juga tidak masalah, ya. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah juga itu tidak masalah, insya Allah. Nah, jadi semuanya bisa diamalkan. Dan mengucapkan kalimat itu Bapak Ibu sekalian itu tidak mudah sebenarnya, ya. Karena yang mau mengucapkan di hari itu hari yang sangat genting itu, ya, yang sangat sakral, ya. Dan tentu yang bisa mengucapkan itu adalah berhubungan dengan amal kebiasaannya sebelumnya. Itu hal yang sulit kita temukan. Kalau ada orang yang suka berzina kemudian belum bertobat tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat itu, kemudian orang yang banyak bermaksiat kemudian mampu mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau mampu, alhamdulillah, tidak ada yang diharamkan untuk kalimat itu diucapkan. Ya, baik. Ada lagi? Ada yang ingin bertanya bagi Ibu? Ya, kalau sudah tidak ada mungkin closing statement Ustaz. Ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah istiqomah beribadah, ya. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat itu, karena tidak ada yang bisa membantu kita pada hari ini kecuali kita membiasakan untuk beramal soleh. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali pada hari ini kita membiasakan untuk beramal soleh. Dan orang bisa mengucapkan kalimat yang indah itu la ilaha illallah kecuali orang-orang yang membiasakan seperti yang saya katakan tadi. Dan satu yang saya lupa tadi yang ingin saya sampaikan, jangan sering kita mendengar Bapak Ibu sekalian ada yang mengajarkan misalnya ha hu saja, ya. Ya, itu mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, jangan, nggak usah diikuti, ya. Ya, itu ha itu apa sih artinya, hu itu apa artinya, ya, kemana itu? Ya, nggak usah diikuti juga yang katanya harus diatur nafas. Ada yang bertanya, ya, sampai ada kemarin juga keluarga, coba lihat dirimu katanya, masih bisa ini berobat kita atau sudah waktunya? Maksudnya siapa yang tahu dirinya akan meninggal? Coba lihat dirimu. Nah, ini yang begini Bapak Ibu sekalian, nggak usah dipercaya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mengajarkan yang aneh-aneh seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ditinggalkan saja. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu juga jarang dilihat di masjid, yang mengajarkan yang seperti itu, ya, jarang dilihat di masjid, ya. Maka dilihat orang yang bertakwa itu adalah dilihat kebiasaannya melaksanakan ibadah, khususnya di masjid. Nah, saya kira cukup, ya. Ya, syukur Ustaz. Ya, dengan berakhirnya closing statement tadi, maka berakhirlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Maka mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.